Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rahmawati. Saya dari Universitas Budi Dharma, Fakultas Bisnis, Program Studi Akuntansi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas besar 2 pelajaran Bahasa Indonesia Akademik. Pada hari ini, saya ingin mempresentasikan tentang bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh bangsa-bangsa di dunia. Pada saat ini, bahasa Indonesia sudah diminati oleh warga negara lain. Di beberapa negara bahkan sudah sangat pandai berbicara bahasa Indonesia, khususnya negara Jepang, Korea, dan negara lainnya. Mereka sudah sangat pandai berbicara Indonesia, bahkan sampai mempelajari bahasa Indonesia tersebut. Mari kita telah lebih lanjut mengenai pembahasan bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh bangsa-bangsa lain. Di sini ada pembahasan bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh bangsa di dunia. Mengapa bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh dunia? Kehebatan bahasa Indonesia di dunia, hambatan Indonesia untuk menjadikan bahasanya internasional, bagaimana upaya agar bahasa Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kesimpulan dan saran. Latar belakang. Setiap suku bangsa memiliki bahasanya sendiri-sendiri dengan seluruh keunikan yang dimilikinya. Bahasa menjadi perlengkapan komunikasi dalam berpikir, mengatakan, serta berbuat. Bahasa memperjelas itikat seseorang ataupun kelompok dalam penyampaiannya. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika kerap kita menjumpai orang lain yang berdialog dengan bahasanya yang tidak kita paham. Itu berarti terdapat bahasa lain, tidak hanya bahasa yang kita miliki. Pertanyaannya, bagaimana bisa kita dapat berbicara dengan orang yang berbeda bahasanya dengan kita? Salah satu metode agar dapat berbicara dengan orang yang berbeda bahasanya dengan kita merupakan dengan belajar bahasa mereka. Tetapi mayoritas orang Indonesia yang pesimis hendak negaranya bisa jadi hendak merasa malu terhadap bahasa Indonesia, mengira kalau bahasa Indonesia cuma dipelajari serta digunakan di Indonesia, serta menyangka bahasa Indonesia kalah menarik dibandingkan dengan bahasa asing ataupun bahasa yang lain. Mereka tentu hendak kaget apabila mengenali betapa populernya bahasa Indonesia di dunia. Benarkah itu? Bukan hanya di Indonesia yang mempraktikkan pelajaran bahasa Indonesia. Di kala ini bahasa Indonesia pula dipelajari di lebih dari 45 negeri di dunia. Sebagian antara lain merupakan Australia, Jepang, Vietnam, Mesir, serta Italia. Perihal ini membuat bahasa Indonesia masuk ke dalam peringkat 10 besar bahasa yang sangat banyak digunakan di segala dunia. Disinilah berarti kedudukan bahasa dalam berbicara, baik antar masyarakat dalam satu suku ataupun wilayah, antar masyarakat dalam satu negeri ataupun maupun bahasa tertentu, ataupun masyarakat antar negeri. Mengapa bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh dunia? Bahasa Indonesia merupakan bahasa formal milik bangsa Indonesia yang mempunyai kemiripan dengan bahasa Melayu. Bahasa Indonesia ialah bahasa yang termasuk sangat gampang untuk dipelajari serta dipahami sebab bahasa Indonesia tidak memerlukan pemakaian nada, tambahan partikel di setiap kata, ataupun pergantian kata akibat perbedaan waktu seperti yang ada pada sebagian bahasa milik negara lain, sehingga bahasa Indonesia secara gramatikal gampang dimengerti. Terdapat sebagian alasan kenapa bahasa Indonesia diminati oleh masyarakat asing, terutama para pelajar serta pengusaha, yaitu bahasa Indonesia lebih gampang dihafal sebab di dalam bahasa Indonesia banyak menyerap kosakata asing, misalnya dari bahasa Inggris serta lain. Bahasa Indonesia relatif gampang diadaptasi dengan istilah-istilah asing. Dengan melakukan penyerapan,
termasuk istilah Inggris yang seiring waktu kemudian diserap jadi bahasa Indonesia. Sehingga bagi orang asing yang belajar bahasa Indonesia tidak perlu repot-repot menghafal kosakata tertentu. Negara Indonesia menjadi salah satu negara yang mempunyai penduduk terbanyak di dunia. Keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia jadi alasan kenapa masyarakat asing berminat untuk mempelajari bahasa Indonesia. Mereka khususnya para budayawan, seniman, dan pelajar yang berminat ataupun hendak melaksanakan riset terhadap kebudayaan bangsa Indonesia dituntun untuk mengerti bahasa Indonesia. Kehebatan bahasa Indonesia di dunia, di Jepang, itu ada banyak kehebatan bahasa Indonesia di dunia. Di sini saya merangkum ada 3, yaitu di daratan Asia kita menemukan Jepang yang terbilang sebagai negara yang juga intens dalam bahasa Indonesia. 2, di negara Jepang sudah lama didirikan pusat-pusat studi Indonesia. Salah satunya yang didirikan oleh Nihon Indonesia, Gakkai atau Perhimpunan Pengkaji Indonesia. Seluruh Jepang tahun 1969, anggota organisasi ini terdiri dari kalangan akademisi Jepang yang mengajar bahasa serta bermacam aspek tentang Indonesia di berbagai universitas di Jepang. Sampai saat ini tercatat lebih dari 12.500 peserta yang sudah mengikuti uji kemampuan berbahasa Indonesia dalam berbagai tingkat ataupun tingkatan. Saya merangkum di Australia. Australia ada banyak kehebatan bahasa Indonesia di Australia, tapi saya merangkum hanya 3 saja, yaitu bahasa Indonesia memanglah semakin diminati masyarakat di dunia. Di Australia, bahasa Indonesia ialah bahasa sangat populer keempat. Terdapat sekitar 500 sekolah pada tingkat pendidikan dasar yang mengarahkan bahasa Indonesia. Di sana, 187 diantara lain terletak di Australia Barat, dan biasanya bahasa Indonesia ialah bahasa yang harus dipelajari di tingkat sekolah dasar di Australia. Indonesia membuat Australia menjadi satu negeri yang sangat intens. Hambatan Indonesia untuk menjadikan bahasanya menjadi bahasa internasional ada beberapa macam aspek, yaitu 1, rendahnya mutu sumber daya manusia di Indonesia menyebabkan susahnya meningkatkan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Dalam penggunaan bahasa Indonesia, banyak orang Indonesia yang belum memperdulikan bahasa Indonesia yang baik serta benar. Hal ini menjadikan penghambat pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. 2, paradigma masyarakat tentang penggunaan bahasa asing sebagai gengsi sosial. Sebuah tren penggunaan bahasa daerah dikalahkan oleh bahasa Indonesia serta penggunaan bahasa Indonesia dikalahkan oleh penggunaan bahasa Inggris. Tantangan lain dari bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional ialah daya tarik politik serta ekonomi yang rendah. Kesiapan bahasa menjadi bahasa internasional yang digunakan banyak negara tergantung pada seberapa besar ketergantungan terhadap bahasa tersebut dalam berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, serta budaya. Seberapa besar peranan bahasa Indonesia dalam kegiatan perekonomian dunia. Bagaimana upaya agar bahasa Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri? 1, mempopulerkan bahasa Indonesia melalui dunia entertainment. Dengan pertumbuhan zaman yang semakin modern, pemakaian bahasa di dunia seperti bahasa Inggris menjadi tuntutan utama yang wajib dipenuhi oleh seseorang dalam dunia pekerjaan. Hampir seluruh jenis pekerjaan memerlukan pekerja yang mampu berbahasa Inggris. Tidak hanya bahasa Inggris, hampir beberapa pekerja memerlukan bahasa Mandarin juga ataupun bahasa Korea. Hal ini membuat mulai bermunculan sekolah ataupun universitas bertaraf internasional. Sebenarnya tidak ada yang salah bila masyarakat Indonesia belajar berbahasa percakapan dunia. Tetapi jangan sampai hal ini membuat kecintaan seseorang terhadap bahasa Indonesia menjadi menurun.
apalagi sampai tidak mengenali tata cara pemakaian bahasa Indonesia yang baik serta benar. Bila masyarakat Indonesia sendiri saja tidak menyayangi bahasanya sendiri, lalu siapa yang akan melestarikan warisan bahasa Indonesia? Contohnya, kepopuleran negara Korea saat ini. Mulai banyak sekali masyarakat dunia, termasuk orang Indonesia, yang berbondong-bondong memenuhi segala sesuatu tentang Korea seperti budaya serta bahasanya. Sangat disayangkan bahwa saat ini banyak anak-anak muda lebih paham tentang kebudayaan luar dibandingkan dengan kebudayaannya sendiri. Membuat masyarakat lokal serta asing tertarik dengan dunia entertainment. Indonesia akan membuat mereka pula tertarik dengan kebudayaan bahkan bahasa dari negara Indonesia. Menciptakan drama serta sinetron berkualitas yang bisa dijual di pasar internasional akan membuat warga dunia penasaran akan negara Indonesia. Hal ini akan membuat mereka tertarik untuk menekuni segala sesuatu tentang Indonesia. Penyanyi berbakat yang dimiliki Indonesia dapat menjadi aset berarti untuk negara Indonesia buat memperkenalkan bahasa Indonesia. Dengan menghasilkan lagu yang enak didengar pula, lirik lagu yang berkualitas akan membuat masyarakat asing tertarik untuk menekuni bahasa Indonesia. 2. Mempertahankan jati diri negeri sendiri. Berniat mengetahui tentang kedudukan bahasa Indonesia di tanah air sendiri, timbul pertanyaan apakah uji ini cukup efisien serta menarik untuk dicoba, sementara bahasa Indonesia semakin termarginalkan di tengah kompetisi global dan justru tidak dianggap lebih penting untuk ditonjolkan dibandingkan dengan bahasa asing. Bahasa Indonesia, bahasa nasional, karakter bangsa-bahasa ialah ciri utama dari identitas manusia dan simbol nasional serta identitas etnik yang kuat. Bahasa nasional yang memiliki peran selaku lambang kebanggaan, lambang identitas, alat pemersatu, serta alat penghubung antar daerah, maka semakin bahasa Indonesia memasyarakat serta mengakar dalam diri tiap warganya, semakin kuatlah jati diri mereka sebagai bangsa Indonesia. 3. Peran bahasa Indonesia sebagai bahasa negara semakin terpinggirkan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang berkedudukan sebagai bahasa resmi negara, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, alat komunikasi di tingkat nasional, serta alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi belum digunakan secara optimal. Bahasa Indonesia kurang menarik untuk dijelajahi oleh penggunanya. Persaingan global membuat bahasa asing. Bahasa Inggris contohnya yaitu bahasa Inggris semakin populer berbeda dengan peminat bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran bahasa Inggris di Indonesia adalah untuk mempersiapkan para pelaku. Bahkan dikatakan penguasa bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, merupakan strategi budaya agar mampu bersaing dengan bangsa lain. Bahasa Indonesia dianggap tidak perlu terlalu penting untuk diperhatikan, dibakukan, dan dipelajari lebih dalam. Padahal sebagaimana tujuan dari tes kecakapan bahasa Indonesia yang diadakan oleh Badan Pengembangan dan Pengembangan Bahasa Indonesia tersebut ya, peran kita sebagai warga negara berkedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional semakin kabur jika dicampur dengan bahasa ibu dan bahasa asing. Pendidikan bahasa Indonesia bagi seorang anak dimulai dari lingkungan keluarga. Selain bahasa ibu yang digunakan oleh orang tua sebagai bahasa pengantar, orang tua harus dapat mengenalkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, menanamkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi yang digunakan sebagai penghubung yang dapat dilakukan sejak dini. Sedangkan bahasa ibu tidak dapat dilestarikan atau diajarkan berdasarkan kondisi lingkungan sekitar. Jadi, untuk materi kali ini, kesimpulannya yaitu bahasa Indonesia merupakan bahasa yang mudah dipelajari dan dipahami karena bahasa Indonesia tidak memerlukan penggunaan nada, penambahan partikel, dan setiap kata atau perubahan kata karena perbedaan waktu,
seperti yang terdapat pada beberapa bahasa milik negara lain, sehingga bahasa Indonesia secara gramatikal mudah untuk dimengerti, yang menjadikan bahasa Indonesia banyak diminati oleh warga negara lain. Namun, kebanyakan orang Indonesia yang pesimis dengan negaranya mungkin merasa malu dengan bahasa Indonesia, menganggap bahasa Indonesia hanya dipelajari dan digunakan di Indonesia, dan menganggap bahasa Indonesia kurang menarik dibandingkan dengan bahasa asing lainnya. Mereka akan terkejut mengetahui betapa populer bahasa Indonesia di dunia. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia, kita harus menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Jika kita sudah menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, secara tidak langsung orang-orang di sekitar kita akan tertular. Untuk bisa mengembangkan bahasa Indonesia, kita sebagai anak muda Indonesia harus bangga dengan bahasa kita sendiri. Kita bisa belajar dengan bahasa asing, tapi kita tetap tidak boleh melupakan bahasa kita sendiri. Karena kita sebagai penerus bangsa harus mampu menciptakan suasana yang membuat bangsa lain tertarik untuk belajar bahasa Indonesia. Kalau bukan dari diri kita sendiri sebagai pemuda Indonesia, siapa lagi yang akan mengenalkan bahasa Indonesia kepada negara lain? Maka dari itu, mulai dari sekarang kita harus belajar untuk lebih menghargai dan mencintai bahasa Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang tepat ataupun kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan untuk kita semua.